Oke. Kalau enggak nanti mungkin bisa dicoba habis satu materi gitu kalau ada yang mau tanya tak pause dulu Oh ya, boleh berapa boleh. gitu. Hmm, benar Oke. benar benar. Ya, monggo monggo Mas Oke. Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kenal semuanya. Selamat datang di sharing session kali ini sama Mas Ridwan dari Finansiologi. Semoga saya nggak typo ya Mas. Sorry kalau typo. Terus lanjut. Benar benar. Mungkin pengenalan dulu. Sebelumnya saya Iqbal. Saat ini lagi jadi wirausaha di brand namanya Tim Agency. Saya juga lagi freelance di Upwork dan juga lokal sih sebenarnya. Cuman kalau lokal karena nggak bisa nyebutin banyak brand, jadi aku bawa Upwork. Terus desain dari tahun 2018 sampai sekarang. Terus juga sempat jadi developer juga setahun. Terus juga sempat jadi job training di Hotel Sunan. Soalnya emang basicnya perhotelan sih, bukan IT. Terus lanjut. em, tapi sebelumnya disclaimer dulu. eh Teman-teman yang freelance di sini mungkin sebelum jauh, mungkin aku sekalian ngasih insight dikit bahwa kita sebagai freelancer itu juga harus aware dengan keadaan market. Maksudnya itu misalnya yang lagi hit sekarang tuh keadaan market US tuh benar-benar lagi rusak banget. Rusak dalam artian banyak banget apa ya, kayak kebijakan ekonomi mereka ya, kayak The Fed. Kalau kalian ngikutin The Fed, terus juga gara-gara perang juga jadi Amerika agak kacau. Nah, sekarang tuh sebenarnya kalau sekarang dari awal tahun sih, itu job market untuk pekerja remote dan freelance khususnya itu sudah nggak baik-baik aja. Terutama yang kliennya di US. Tapi ya namanya juga freelance kan. Kita benar-benar harus agile. Kita benar-benar harus entah gimana caranya untuk survive. Nah, nanti akan ku kasih tipsnya sedikit gimana untuk survive, teman-teman. Tapi ya itu tadi, kita sebagai freelance harus tetap up to date juga sama ekonomi global. Kecuali emang mainnya fokusnya di lokal kayak Mbak Salma tadi dan beberapa teman-teman yang lain. Oke, lanjut. Nggak usah dulu. Usah. Nah, mungkin sebelumnya kita bakal ngobrolin platform dulu ya. Platform ini dalam artian nanti akan ada, aku sempat ngebandingin dua platform, terus nanti kita juga belajar sebenarnya potensi platform sendiri itu kayak gimana. Kan. Dan teman-teman kalau emang suaraku nggak jelas atau apapun, mungkin bisa chat aja. Jadi nanti aku akan memperbaiki itu. Thank you. Lanjut. Nah, ini pilih platform dulu. Jadi kalau teman-teman tahu pasti familiar dengan platform yang namanya Fiverr dan Upwork juga kan. Nah, sebenarnya aku pengen nyeritain singkat aja sih. Nah, teman-teman mungkin bisa screenshot ini atau nanti mungkin bisa lihat recordingnya langsung sih. Jadi kenapa dua platform ini? Soalnya platform dua ini tergolong cukup mudah untuk dimasuki oleh freelancer yang baru mulai. Kayak aku dulu dan kayak teman-teman kalau baru mulai juga pengen platform online tuh apa aja, itu ada Fiverr sama Upwork. Nah, summary-nya tuh kalau kalian pengen atau kalian tipe-tipe orang yang pengennya cuma proyekan seminggu kelar, 3 hari kelar, dan kayak kalau kalian di niche yang kayak ilustrasi, terus video editor kayak gitu-gitu, mungkin itu sangat cocok di Fiverr sih. Soalnya dia lebih kayak proyeknya jangka menengah, jadi nggak jangka pendek dan menengah bahkan, jadi nggak sampai berbulan-bulan. Terus kalian juga bisa kayak sistemnya beli putus. Jadi kalian nggak usah mikirin kayak harus maintenance klien. Itu Fiverr tuh sangat-sangat support kayak gitu. Terus enaknya di Fiverr tuh kalau kalian portofolio udah oke, ratingnya udah oke, itu tuh bakalan rame banget sih. Namanya gigs ya. Kalau di Fiverr gigsnya bakal rame banget. Itu kayak sistemnya bener-bener sama kayak kalian jual di Tokped. Jadi kalian masang beberapa produk, nah itu Fiverr. Kalau kalian cocok kayak gitu, monggo ke Fiverr. Tapi kalau kalian tipe-tipenya yang seneng ngobrol sama klien, seneng dapat project-project yang skalanya menengah sampai panjang, yang sampai sebulan, 3 bulan, 6 bulan, nah itu mungkin bisa masuk ke Upwork. Nah, jadi Upwork itu lebih kayak versi advance-nya Fiverr sih. Cuman nggak mungkin kan juga buat teman-teman untuk belajar di Upwork juga. Soalnya dari mereka juga menyediakan itu juga sih. Lanjut. Oke. Nah, kita ngomongin potensi market di Upwork dulu deh. Jadi ini data terbaru 2024 ini. Koreksi saya kalau salah. Tapi eh, di Juni 2024 ini sendiri ada 8 juta job yang dibuka di Upwork.
Dan itu tuh misalnya aja kita bisa dapat 10%, even 1% itu udah bener-bener bisa nutupin eh, biaya bulanannya kita sih. Cuman data ini juga tersebar ke berbagai niche juga, kayak development, terus kayak quality QA, terus ada juga namanya desain, terus banyak banget sih di Upwork. Jadi 8 juta ini nggak semuanya di satu bidang, tapi tersebar di banyak bidang. Lanjut. Nah, rata-rata rate kalau hourly ya, hourly itu rate per jam yang bisa dibayar di Upwork. Rata-rata orang-orang masang itu segitu. Tapi mungkin ini bisa jadi acuan teman-teman kalau baru mulai. Tapi mungkin yang bisa aku bilang adalah karena kita di Asia ya, $22 itu kan rata-rata. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah kalau baru mulai emang kita harus jualan murah di diskon-diskonan dulu, kayak ya kayak kalian jual di marketplace di Shopee gitu kan. Kalian harus diskon dulu nih. Nggak bisa kan tiba-tiba kalian muncul, baru muncul, nggak ada reputasi apapun, kalian langsung masang segini. Ya mungkin ada yang beli kalau kualitas kalian benar-benar bagus dan kliennya itu benar-benar lihat. Cuman teman-teman juga harus lihat kompetisinya itu seperti apa, terus apakah teman-teman juga pede masang harga segitu. Terus yang ketiga, apakah klien-klien ini bisa percaya banget sama teman-teman untuk bayar rate pertama teman-teman langsung segitu. Nah, itu tiga faktor yang perlu dipikirkan sih. Cuman kalau aku sendiri dulu sih nggak langsung masang di $20 per hour, tapi aku masangnya di $7 kayaknya. Jadi benar-benar aku sistemnya, eh, aku pengen klien percaya dulu. Jadi aku pengen bangun reputasi, aku pengen bangun trust sama klien. Makanya aku pasang rate $7 dulu, terus aku naik 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 seiring waktu sih. Nah, mungkin itu cara yang bisa dipakai teman-teman juga. Lanjut. Nah, sekarang kita mau ngobrol skill-skill yang lagi hits sih di Upwork. Ini kecil banget ya, cuma bisa tak zoom kayaknya. Oh, nggak bisa, sorry. Pecah. Nah, mungkin ke zoom dikit aja. Jadi ini skill yang ini juga baru sih 2024 juga kayaknya bulan lalu Upwork nih rilis. Nah, kalau teman-teman ada di salah satu skill ini, misalnya ada di sini yang sales marketing kerjaannya offline dan kalian bisa benar-benar maksimal SEO itu. Nah, itu mungkin bisa dicoba di Upwork. Jadi kalian bisa kayak maksimalin profilnya terus langsung nembak satu niche aja. Soalnya ada studi kasus bahwa ada orang yang coba untuk eh, dia niche-nya nyampur. Misalnya dia kerjanya sebenarnya full stack development nih di kantor, tapi dia juga ngambil ini SEO. Itu kan benar-benar walaupun itu beririsan tapi kan jauh banget kan niche-nya. Satunya itu fokus ke sales, satunya itu fokus ke development. Nah, mungkin saranku bagi buat teman-teman adalah apa tuh namanya, teman-teman kalau mau mulai fokus ke satu dulu dan kumpulin portofolio di satu itu dulu. Contohnya kayak aku dulu fokusnya itu dua sebenarnya, front end sama web design. Itu kan beririsan dan bisa dilakukan paralel kan, dan juga masih di satu niche. Jadi itu benar-benar kayak nggak nggak beda banget, nggak cross niche gitu lah. Nah, terus aku coba ini dua-duanya, mana sih yang paling works untuk aku jual di Upwork nih? Nah, ternyata yang paling works itu yang web desainnya itu sendiri. Nah, makanya sekarang aku fokusnya di web design. Tapi kalau klien juga pengen istilahnya development. Nah, itu aku juga bisa bilang kayak, aku juga bisa support ini sih, tapi ada extra charge-nya. Nah, mungkin teman-teman di sini bisa coba kayak gitu. Dari list ini, skill mana yang teman-teman kira-kiranya benar-benar pede untuk ngejual di Upwork, coba itu dulu, satu dulu, benar-benar dioptimalin, benar-benar dimaksimalin dulu. Baru kalau satu skill itu udah kejual, mulai expand dengan jual skill lainnya. Kayak gitu. Lanjut. Nah, setelah kita ngobrolin rate, kita ngobrolin apa namanya, seberapa banyak job di Upwork, kita juga harus jangan lupa untuk ngobrolin persaingannya kayak gimana. Sebenarnya rata-ratanya, kalau aku bisa bilang, persaingannya itu naik 2 sampai 3%-an lah ya di Upwork ini. Kayak 36 ke 39 itu 3%, tapi 35 ke 36 kan 1%. Nah, paling 1 sampai 2% sih. Nah, berarti kalau tahun lalu 2023 itu 38%. Berarti persaingannya tahun ini tuh ada kayak 40%-an.
dan tahun depan paling 41%. Jadi eh, mungkin bisa juga asal gimana caranya kita stand out di market. Cuman ini masalah yang nanti dipikirin aja. Yang penting tuh pertamanya teman-teman tuh tentuin dulu niche apa. Aku tuh mau jualan apa di Upwork. Terus oke, rate-ku tuh berapa. Jadi kayak teman-teman bisa riset di Upwork orang-orang yang udah kayak top rated plus dan lain-lain itu coba di scroll job history-nya, dilihat itu rate-nya berapa dia. Kayak apakah dia $5, apakah dia $15, whatever it is. Teman-teman coba kumpulin datanya, terus teman-teman cari yang teman-teman tuh kalau mau dibayar segitu tuh masih mau kerja. Terus habis itu langsung ini sih kirim proposal, nanti ada tipsnya juga. Nah, sebelum masuk tipsnya, ada pertanyaan nggak soal basic-basicnya? Tadi kan kita sempat ngobrolin platform apa aja, potensinya kayak gimana, spesifik di Upwork, terus rata-rata rate-nya kayak gimana, terus skillnya apa aja, persaingannya sebesar apa. Nah, sebelum masuk ke tips, apakah ada pertanyaan? Ya, teman-teman bisa bertanya ya, di bagian menunya tuh ada tombol kayak tanda tanya itu Q&A, itu Hmm, bisa buat ini apa bertanya. Kalau udah terlanjur di chat juga nggak apa-apa. Ini ada pertanyaan dari ini Andi Dwi. Di Upwork memandang status pendidikan nggak ya? Harus S1 gitu? tidak. Q&A-nya masih. Oke, oke. Saya aktifin dulu Q&A. Oke. Nggak bisa dicoba Q&A-nya? Udah bisa belum? Mungkin sambil nunggu bisa dijawab dulu, Mas Gembel, buat yang itu. Harus S1 nggak sih buat Iya, di Upwork? Mas Andi ya. Nggak harus sih Mas Andi, tapi kalau ada ijazah apapun dimasukin aja sih. Itu kayak nambah profile completion di Upwork namanya. Jadi di Upwork itu kita ada kayak profile completion. Mungkin nanti kalau ada waktu aku share juga kayak itu dimasukin aja sih. Tapi nggak harus. Yang penting kalian pede aja menjual skillnya kayak gimana sih. Oke, Oke, mungkin bisa semoga dilanjut dulu. menjawab. Mungkin lanjut dulu. Ya, Ini mungkin aku jelasin top 3-nya. Tapi nanti aku share screen aja lah biar gampang. Jadi tips untuk kalian yang mau baru mulai Upwork, itu tuh yang membantu kalian benar-benar membantu. Jadi yang pertama itu yang paling krusial tuh ini sih. Jadi kalian jangan asal apply job yang kelihatan di depan mata. Cuman kalian juga harus kayak lihat yang khususnya ya, decline hiring rate sama verified apa enggak. Kenapa itu? Soalnya semakin kecil hiring rate, berarti kan klien kan cuman kayak kalau di supermarket tuh kalian cuman kayak bandingin susu mana yang lebih murah atau bandingin ini susunya mana sih yang lebih banyak susunya kayak gitu kan. Nah itu kalau bisa tuh hiring rate-nya tuh 80% ke atas. Berarti kalau 34% ini mending nggak usah sama sekali. Jadi dia kayak eh, klien-klien yang aku pengen buka job, cuman aku pengen tahu seberapa harganya. Aku buka jobnya tapi nggak pernah aku hire. Nah itu karena harga connect-nya juga sangat-sangat mahal sekarang. Jadi mending kalian bener-bener kayak fokus untuk cari hiring rate ya, 70% ke atas tuh bagus, tapi kalau bisa hiring rate-nya yang 80%. Terus, kenapa payment method verified itu sangat-sangat krusial? Soalnya beberapa orang tuh benar-benar kena scam gara-gara mereka tuh asal apply dan nggak lihat dulu dia tuh verified apa enggak. Dan yang terakhir sebenarnya dari lokasinya sih. Kalau preferensiku personal sih sebenarnya lokasinya ke menghindari klien-klien dari PBS itu. Contohnya tuh kayak India, ya kota-kota segitu aku hindari. Eropa Tengah juga aku hindari. Soalnya mereka terkenal rate-nya kecil, terus kerjaannya bener-bener nggak fair banget. Lanjut. Nah, yang kedua itu lihat waktu postnya. Di sini aku contohin, ini kan dia di post 57 menit yang lalu, dan ini di post 1 menit yang lalu. Itu nggak apa, itu sangat-sangat sehat untuk di apply, dan juga dia proposalnya masih kurang dari 5. Jadi, chance teman-teman ngirim proposal dan dilihat itu sangat-sangat tinggi sih. Jangan sampai apply yang udah lebih dari sejam, kayak lebih dari sejam tuh biasanya proposalnya udah 50 plus, udah 50 lebih. Jadi itu bener-bener apa itu namanya, sering ke skip sama klien sih. Terus lanjut. Nah, yang terakhir tuh marketing filter.
Jadi di sini contohnya mungkin tak zoom ya, tapi nanti tak contohin langsung aja deh. Di sini kalau kalian teman-teman misalnya klik search di bagian kanan, nanti kita contohin langsung. Itu tuh kalian harus juga ngefilter. Soalnya kan ada namanya entry level, kayak experience level. Kalian kan nggak mungkin kan, misalnya experience-nya baru setahun tapi apply yang expert. Itu kan mesti dari sisi klien juga merasa ditipikut juga dan nggak fair. Dan mungkin itu bisa difilter teman-teman. Terus teman-teman juga bisa set hourly-nya itu mau starting berapa sih. Nah, misalnya teman-teman ini istilahnya startingnya dari $10 per jam, ya udah tulis aja di 10. Jadi dia akan ngefilter job-job yang lebih dari $10 per jam. Atau kalau teman-teman eh, nyamannya nggak di tracking kayak gitu, berarti pakai fixed price aja, tinggal pilih aja mana yang apa itu namanya kurang dari 100 dan lain-lain kayak gitu. Nah, sebelum ke tips, nanti tipsnya ini sih, aku bakal nyontoin setelah slide ini selesai. Mungkin aku akan nyontoin langsung prakteknya kayak gimana yang hal-hal itu. Nah, dari tips ini ada yang mau ditanyakan atau tidak, teman-teman? Nah, itu sampai 5. Sampai aku. Ini sebenarnya menarik nih, sebagai orang yang pernah nyobain Upwork juga tapi belum pernah pecah telur. Tadi kan dibilangnya kalau bisa yang waktu postnya belum di atas sejam ya, karena ini kayaknya berarti gamenya tuh cepet-cepetan ya berarti ya, Mas Iqbal. Iya, Soalnya iya. kadang-kadang kalau di finance tuh saya emang bukanya juga jarang-jarang sih karena bukan channel yang saya jadiin utama ya buat nyari klien ya. Kadang tuh udah yang Hmm. 1 hari atau enggak masih 2 hari gitu. Tapi emang proposalnya udah 30, 50 kayak gitu. Nah, itu Baiknya memang yang ini dipantau tiap hari sampai ketemu yang baru muncul itu langsung cepet-cepetan dikirim proposalnya gitu ya. bener sih. Soalnya kayak, ya kita ngobrol ini ya, Mas. Kayak keadaan sekarang aja kan. Kan banyak yang ke layoff kan. Dan banyak Mhm. banget influx freelancer baru kan. Jadi emang, tapi itu emang dari dulu kayak gitu sih menurutku. Kayak lebih Mhm. dari 2 jam tuh mesti sejam. Even lebih dari 30 menit tuh aku nggak pernah apply. Soalnya aku Mhm. yakin klien ini tuh nggak bakal buka juga sih. Mhm. Oke, oke. Berarti di Seperti timnya Mas Iba ada yang tiap hari memantau ini ya, kerjaan di Upwork ini ya. Iya, kalau bisa kayak apa ya? Ya kayak spend 3 jam di waktu-waktu tertentu kayak jam 3 sore, terus Mhm. kalau di Indonesia ya Mas, jam Mhm. 3 sore, jam 9 pagi, atau begadang kayak jam 12 malam, Oh, kayak buat gitu yang sih. ini Itu ya, malah klien dari works Amerika banget. biasanya ya. Iya, Oh, oke, oke, oke. Clear, Mas. Monggo dilanjut. Kalau ada yang lanjut. lain, ini Ada, Q&A-nya. nah ada pertanyaan apa enggak? Ini gimana sih lihat pertanyaannya? Enggak. Oh ini ada tuh. Ah, Oh ada pertanyaan Mas. Saya tak ah. jawab bentar. Kalau kira-kira bisa dijawab di Dari, sesi berikutnya, nggak apa-apa. ya, ini sekalian aja, satu aja Hmm. ya, Briliana ya. Untuk yang belum ada pengalaman atau portofolio proper, sebenarnya bisa. Nanti ku kasih contohnya juga Mbak Briliana. Intinya itu bisa. Tapi tapi apa tuh namanya? Mbak Briliana itu harus harus tidaknya kalau desainer ya kita akan screenshot hasil kerjaan kita, terus kita attach di portofolio. Terus kalau developer mungkin setidaknya dia punya GitHub ya. Terus SEO juga mungkin bisa screenshot kayak performance SEO-nya dia kayak gimana. Jadi yang penting ada dokumentasinya, intinya itu sih. Hmm. Kan nomor 2 kayaknya masih bisa dijawab cepet sih, Mas Ya, Iqbal. nomor 2 nggak ada listnya, cuman itu kayak udah jadi public enemy di freelancer yang udah lumayan lama sih. Kayak sebenarnya spesifiknya sih kayak Pakistan, Bangladesh, India, terus Sri Lanka itu benar-benar kayak kita hindari. Soalnya mereka terkenal jobnya nggak fair, bayarannya juga tambah nggak fair. Jadi mending Hmm. nggak sih. Tapi itu nggak ada listnya, itu cuman kalau kalian masuk grup freelance pasti kayak mending nggak usah di sana. Ini hasil dari pengalaman ya, biasanya kayak gitu. Iya, aku juga pernah nyoba soalnya. Terus kayak pasti kayak apa sih? Kayaknya juga mereka juga bisa fair. Jadi aku kontrak sama salah satu orang India yang dia hidup di Florida atau something. Terus yaudah, aku bantuin. Kok lama-lama kok ini ya risih ya orangnya kayak demanding kayak aku harus update sejam sekali. Astaga, ternyata kayak gini terus nggak lagi. Hmm. Nggak peduli di mana tapi nggak lagi. Oke, oke. Mungkin tak lanjut dulu ya teman-teman. Ya, oke, Tak keep lanjut yang dulu. lain. Oke, jadi nah ini.
kan kita tadi habis ya bahas nah, kita habis bahas persaingannya, kita habis bahas tipsnya apa aja. Nah, mungkin sekarang kita bahas gimana survive sebagai freelancer. Soalnya pertama, freelance kan kita, ya orang-orang bilang kan kita bos kita sendiri. Ya, kalau dari kata-kata enak banget ya, kayak anjir digaji sendiri, ini sendiri. Cuman it's not an easy game sih. Kalau aku bisa bilang kayak itu benar-benar kalian harus pinter, kalian dipaksa untuk up to date dan lain-lain. Cuman aku coba untuk ngasih saran ke teman-teman gimana bisa survive. Lanjut. Nah, ini tuh ada dots yang aku bisa bilang saling connecting, dan itu tuh saling supporting satu sama lain. Cuman mungkin terus sebutin dulu ada hard skill, terus ada soft skill, ada namanya mindset, terus ada namanya platform. Nah, kenapa hard skill ini paling atas? Soalnya sebagai freelancer, apalagi teman-teman yang baru mulai, itu satu-satunya skill yang harus kita show off kan. Soalnya klien nggak akan ngelihat soft skill kalian gimana, klien nggak akan lihat bahasa Inggris kalian sebagus apa, kalian nggak klien awalanmu pasti nggak peduli sebagai sebagus apa kalian manage suatu project, tapi kalian pasti ngelihat hasil kerja kalian itu bagus apa sih. Jadi ini tuh benar-benar paling atas, dan itu tuh yang teman-teman harus perkuat seiring waktu selama kalian nge-freelance, selama kalian bekerja. Dan kalian tuh juga harus tahu dari hard skill ini tuh nilai jual kalian tuh kayak gimana. Itu hard skill dulu. Terus kita mungkin ke diagram ke kanan dulu, ke mindset. Mindset ini gimana gigihnya kalian di freelancing, seberapa jujur kalian ke klien, seberapa tegas kalian ke klien. Pokoknya mindset-mindset bagus yang kalian mungkin udah lihat di TikTok, lihat di Instagram Reels, lihat di internet, baca, dan lain-lain. Itu benar-benar nggak harus 100% seperti itu. Cuman lebih baik tuh kalian mengadopsi itu. Soalnya ya tadi, kalian bos kalian sendiri. Kalau mindset kalian gampang down dan tidak mau dilatih dan tidak mau berubah, itu juga nggak akan survive di hutan freelance ini sih. Terus kita ke grade yang ke kanan, itu ada soft skill. Nah, ini skill yang kalau kalian udah punya klien langganan, kalau kalian udah punya portofolio, ini bisa kalian highlight. Bisa kalian bilang ke klien bahwa aku tuh masa nggak harga segini, karena kamu tuh nggak usah nge-hire PM, aku tuh udah bisa jadi PM-mu, dan aku tuh bisa jadi teman komunikasimu. Tapi kan sekali lagi, yang harus ditentuin dulu kan hard skill-nya dulu. Nah, soft skill nih, kalau menurutku ya, mungkin teman-teman juga udah tahu, tapi menurutku yang paling top itu ada komunikasi, negosiasi, skill bahasa Inggris, itu benar-benar, dan sebentar lagi sebenarnya skill yang harus benar-benar dipelajari itu skill bahasa Mandarin. Itu tiernya tuh udah mau menyamai bahasa Inggris, aku bisa bilang trennya nanti. Terus skill manajerial. Skill manajerial tuh nggak harus melulu soal project, tapi juga gimana kalian ngatur waktu, gimana kalian ngatur project, gimana kalian ngatur klien, antar klien tuh biar bisa smooth pas kalian ngerjain bareng nih. Nah, baru tiga itu kalian benar-benar fokus ke platform. Jadi jangan fokus masuk platform apa dulu, tapi coba fokus tiga dots ini dulu. Nggak harus dikuatin di awal, tapi teman-teman minimal satu harus tahu nilai jualnya apa. Sesimpel kalau developer, karena aku karena performance kodeku itu lebih baik daripada front end lainnya misalnya. Atau misalnya kalau teman-teman marketer, karena aku bisa optimisasi ads FB misalnya. Atau kalau itu ilustrator kayak Mbak Salma tadi, karena aku punya styleku sendiri yang tuh works di berbagai media misalnya. Terus teman-teman udah punya mindset yang gigih. Oke, lanjut. Terus teman-teman, aku percaya bahwa skill bahasa Inggrisku tuh bagus. Walaupun prakteknya masih terbata-bata, tapi mindset soft skill itu tuh harus benar-benar kalian pegang sih. Soalnya once kalian nggak pede itu kalian nggak akan survive. Terus baru kalian, oke, aku cocok di mana ya? Apakah aku langsung masuk top tol yang benar-benar top tier, atau kayaknya aku cocok yang sistem-sistem kayak jualan di Shopee, ya udah aku ke Fiverr, atau kayaknya aku cocok untuk
langsung kerja sama klien berarti ke Upwork sih, kayak gitu. Terus, lanjut, nah, yang tadi itu kalau bisa di-breakdown itu sebenarnya pertama menyiapkan mindset-nya dulu, soft skill-nya dulu, dan sambil nyiapin hard skill-nya dulu. Terus yang kedua itu teman-teman, tentukan niche-nya apa dulu. Kayak yang aku bilang di awal, satu niche dulu, dan kalian benar-benar dapetin nilai jualnya itu apa. Jadi misalnya tadi udah contohin. Terus ketiga, ini penting sih sebenarnya, personal branding. Personal branding itu nggak harus pamer, personal branding itu nggak harus kalian personal branding itu sesimpel kalian nge-share kerjaan di sosmed, kalian nge-share tips-tips buat teman-teman yang baru mulai di sosmed, atau kalian join komunitas untuk diskusi itu juga udah termasuk personal branding. Intinya, step awalan tuh jangan dipikir keras, tapi yang penting mulai dulu, keluar dulu. Terus yang keempat itu teman-teman berusaha untuk selalu melakukan yang terbaik walaupun itu susah. Aku juga tahu. Aku juga mengalami. Terus yang kelima itu teman-teman terus-terusan belajar. Sorry. Terus ini irisannya itu di sini. Jadi dari preparation soft skill, preparation hard skill, preparation mindset, terus ditemuin sama opportunity di Upwork, opportunity di Fiverr, di TopTal. Nah itu jadi luck-nya kalian sendiri. Jadi mindsetnya jangan tunggu lucknya datang, tapi prepare buat megang lucknya itu dari preparation sama opportunity yang kalian tangkap. Lanjut, bonusnya, coba berkomunitas. Nah, kenapa? Soalnya aku sendiri sih sebenarnya udah masuk banyak banget komunitas offline dan online. Terus kalau pengalaman pribadiku sih di komunitas aku bisa pertama dapat mentor buat tukar pikiran, buat tanya-tanya, buat konsultasi. Terus yang kedua dapat teman-teman buat tukar pikiran atau buat diskusi, buat teman kerja. Freelance tuh bener-bener sepi banget. Jadi aku masuk komunitas untuk dapat teman WFC misalnya. Terus bonusnya banget itu dapat klien. Terus fun fact-nya itu pas aku build komunitas Upwork dan aku aktif di Twitter tuh malah dapat dua klien yang dia itu projectnya tuh running terus sampai sekarang. Itu cuman gara-gara aku nge-share di Twitter dan aku kayak iseng bantuin teman tuh untuk bangun komunitas di Upwork sih. Nah, terima kasih. Sebelum saya sesi demo mungkin kalau ada pertanyaan ditanyain dulu. Soalnya habis ini coba langsung aku praktekin buat eh, mungkin pertama optimisasi profile, tapi ini nggak ada slide-nya ya. Jadi mungkin nanti bisa nonton recording atau di notes aja. Sama yang kedua itu cara cari job kayak gimana. Tapi sebelum itu mungkin pertanyaan dulu aja ya, Mas Ridwan. Ya, betul, betul. Mungkin pertanyaan dulu, sambil menunggu mungkin nanti ada yang mau nanya lagi, bisa mungkin dijawab dulu, Mas, ini yang dua pertanyaan ini, tadi Alfian sama dari Oke, Roni Eka. bentar, tak Mungkin di minum dulu. sini udah pada paham tentang Connect nggak ya di Upwork? Mungkin yang udah pernah nyobain Upwork kan jadi tahu ya. Cuman yang belum pernah tuh mungkin nggak kebayang ya. Kalau Connect tuh kayak currency. Tadi udah sempat dibahas belum sih? Ini kalau Connect tuh kayak currency-nya di Upwork gitu. Jadi kita mau ngirim proposal ke job yang ada, itu kita ada kayak kreditnya gitu. Misalnya kita punya kreditnya 30. Sedangkan cost atau biaya untuk kirim proposal itu sekitar 10 atau 8 gitu. Jadi setiap kita kirim satu proposal, jumlah kreditnya kita tuh berkurang sesuai proposal yang udah kita kirim. Benar. Terima kasih sudah Tidak dibantu. terbayang. Oke, lanjut. Mungkin ke Mas Alfian ya. Jadi seberapa worth it mempertaruhkan Connect dalam hal bidding project itu kita nggak bahas worth it apa enggak. Cuman bener sih kata Mas Ridwan. Itu lebih kayak Mas Alfian beli pakai rupiah atau sehari-hari pakai rupiah sih. Soalnya bener-bener nggak ada other way untuk yang bener-bener works ya di Upwork. Soalnya ada juga jenisnya namanya gig, tapi itu juga nggak work sama sekali buat siapapun. Hmm. Kayak emang harus pakai sih. Tapi mungkin efektif dan efisiennya bisa pakai saran saya yang tadi ngefilter job itu minimal tuh mengurangi kegiatan kalian yang apply job dan ngawur itu mungkin bisa dikurangi sih. Hmm, hmm, Kayak hmm. gitu Mas Alfian.
semoga Jadi membantu. memaksimalkan ini apa, conversion atau sales rate-nya tuh dengan memastikan menggunakan connects-nya ke jobs-jobs yang kemungkinan di-hire-nya tinggi gitu tadi itu ya? Yang Betul. dari apa, yang hire rate-nya di atas 80%, dari negara-negara yang memang track record-nya bagus, Iya, kemudian apply job yang belum ada saingannya di atas 30 misalnya, yang masih less than 15 lah kalau atau masih kalau bisa masih 5 gitu, masih 10 menit yang lalu gitu, cepet-cepetan gitu. iya, betul sih Mas, kayak gitu. Oke, Oke, terus, berikutnya, sorry Mas Eka ya tadi. heeh, Roni Eka. Mas Roni, kalau kalau nggak publik sebenarnya harus dipublikin sih. Soalnya konteksnya kalau ini aku nggak tahu konteksnya apa ya. Mungkin development ya. Eh Mhm. Apps dia Kalau bilang. development juga Public. emang harus publik sih. Either gini sih, kalau nggak ada project real katakanlah, projectnya itu kayak kasusnya Mas Roni kan emang nggak boleh di show publik. Mungkin Mas Roni bisa ini sih, kayak bikin portofolio yang hampir mirip kayak gitu, tapi fiturnya nggak 100% kan bisa. Jadi kita kayak bikin, kalau di desain namanya eksplorasi sih, nggak tahu di development apa, tapi bikin kayak eh, tiruannya tapi nggak 100%, yang itu bisa nge-showcase misalnya kalau konteksnya ini bener developer, nge-showcase gimana Mas Roni kodenya tuh clean apa enggak, terus kodenya tuh gampang dipahami sama klien apa enggak, performance webnya kayak gimana. Setidaknya tuh poin-poin itu udah bisa menjawab atau bisa di-show ke klien tuh kayaknya menurutku udah oke sih, nggak harus 100%. Seperti itu Mas Roni, semoga menjawab. Oke, oke. Gimana Oke, Mas Roni? oke. Udah Nah, puas dengan Mas Roni, jawabannya? Mas Roni hilang. Monggo kalau mau ada pertanyaan lagi Oke, atau sambil jalan nih sambil di oke, showcase. lanjut. Ya, Lanjut dulu ya teman-teman ya. untuk mungkin sekarang kita langsung demo aja deh, soalnya aku susah juga. Biar teman-teman kebayang sih. Hmm. Monggo, monggo. Share screen. Oh iya, Oh ya, bisa nggak? bisa. Aman, Mas. Oh ya, Thank siap. you. Oke, semoga kelihatan ya teman-teman. Kelihatan ya Mas Ridwan? Ini. Kelihatan, clear. Oke, mungkin yang pertama kita jelasin Connect ya, biar kebayang. Jadi Connect itu simpelnya itu rupiah digital gitu aja lah yo. Cuman itu namanya Connect. Itu mata uang yang dipakai Upwork. Jadi Connect itu dipakai Connect itu dipakai buat pertama ngiklan kita di platform. Contohnya ini aku ke cas satu Connect per hari untuk ngiklanin diriku sendiri di Upwork. Hmm. eh Terus yang kedua itu Connect itu dipakai untuk em, apply. Kayak di sini kan bakal ada tulisan nih. Nah, apply now. Dia itu butuh, oh sorry, di sini. Send a proposal for X Connect. Nah, ini buat apply kayak gitu tuh kita butuh Connect. Terus untuk kayak nyalain available apa enggak, ini juga butuh Connect sih. Kok punya mati ya? Tak aja dah. Jadi Connect itu benar-benar buat istilahnya itu, coba tak. Terus. Untuk ngiklanin, untuk apply, ya dua itu sih yang paling major. Intinya rupiah digital gitu aja, tapi namanya Connect. Dan itu nggak ada cara lain selain pakai Connect, sayangnya untuk Hmm. sekarang. Terus terus langsung ke ini aja Kalau sih Mas Iqbal kayak berarti ada budget buat beli Konex nggak setiap minggu atau setiap bulannya? iya kayak ngebudget $20 per bulan sih itu sebenarnya untuk ngisi Connect. Itu yang as a team atau yang individu? Itu yang individu. Oke. Gimana ya as a Terus team ya? Lebih gede lagi berarti budgetnya. iya lumayan. Cuman yang tim kayaknya ya itu nanti Mas. Tapi yang ini iya. Kalau pribadi emang $20 per ini sih per bulan dan itu otomatis didebit dari saldo Avoku juga. Jadi ya udahlah kayak gitu. Mhm. Terus nah ini yang job teman-teman. Ini kan ada ini tab baru kalau kalian nge-save jobnya. Cuman mostly ini nggak akan muncul. Jadi muncul tiga ini. Jadi yang save search ini job yang
berdasarkan karena aku nge-save job, jadi dia itu kayak ada algoritma untuk kayak Facebook gitu loh, atau apa ya? Twitter lah. Nah, Hmm. Twitter kalau kalian nge-like suatu post kan, post yang similar kan bakal muncul terus nih. Hmm. Hmm. Nah, Abok tuh bisa kayak gitu teman-teman. Sesimpel kalian nge-love itu yang similar tuh bakal muncul terus. Oke. Cuman di love aja. Itu. Terus, tab yang kedua itu namanya best match. Best match ini skill yang kalian taruh di profile sama jobnya itu match. Sesimpel kayak gitu. Dan itu langsung apa di di direkomendasiin apa ke kalian untuk apply. Simpelnya seperti itu. Nah ini kan langsung beda lagi nih best match. Terus kalau kalian pengen bener-bener yang paling baru itu di most recent tab yang ketiga ini. No kan? Ini jobnya 1 menit yang lalu, 4 menit yang lalu, 8 menit yang lalu, kayak gitu sih. Itu kalau job-job ini itu soal job di halaman awal ya teman-teman. Nah, sekarang gimana sih cara cari job untuk yang sesuai dengan minat klien? Misalnya yang random ya, yang aku nggak tahu. Biar contohnya real, apa, data science, aku nggak tahu namanya sekali itu apa. Nah, misalnya teman-teman di sini ada data science yang pakai Python, ya udah, mungkin data science yang lebih general, kita pakai keyword yang lebih general. Itu kita search, kita enter di sini. Nanti kan langsung muncul nih apa aja. Cuman ini kan istilahnya result kasar. Dan kalian benar-benar harus filter lagi nih. Bisa di sort by newest atau yang paling relevan dengan profil kalian. Ini nggak ada yang relevan dengan profilku. Jadi ya udah. Mungkin yang newest saja ya, yang relevan, yang paling baru lah minimal tuh. Itu, itu dicek dulu. Terus yang kedua itu ini. Sebenarnya ini eh, penting nggak penting, tapi menurutku penting buat teman-teman yang baru mulai biar nggak ngejebak sama ekspektasi klien yang ketinggian. Biasanya tuh dicek ke intermediate atau entry level. Jangan langsung ganti nih. Nah, terus di sini tuh yang krusial juga, yang harus teman-teman pikirin tuh kalian kalian tuh nyaman jobnya di track. Pakai tracker tuh harus dinyalain dan kalian harus ya istilahnya agak dipantau ya sama Avok ya. Atau teman-teman yang pengennya beli putus fixed price kayak gini itu yang harus ditanyain. Misalnya hourly nih, ya udah misalnya rate awal data saya $10 per jam itu udah lumayan sih. Terus atau kalian juga pengen cari-cari yang budgetnya $500 startnya. Nah, langsung ke ini kan, langsung ke filter kayak gini kan, jadi lebih, oh ini nih kayak gini-gini. Ini oke sih aku dibayar 15, jadi dia rate awalnya $8. Berarti aku kalau apply $10 itu masih make sense sih. Coba tapi juga ini yang lain juga harus difilter. Ini kita proposalnya kalau bisa less than 5 atau 5 to 10. Nah, kan langsung ke filter lagi, dia ganti lagi. Ini dari tadi di atas, soalnya dia di India, tidak ada yang mau apply. Terus, nah ini kan di atas terus nih dari tadi. Berarti ini oke sih sebenarnya. Terus ini payment verified-nya dicentang. Terus, nah ini kalian kalian harus eh centangin no hires. Soalnya itu job yang nggak ada yang di hire dulu. Terus kalau mau dispesifikin di di region mana, misalnya United States. Nah, nih dia langsung akan ngefilter lagi. Pokoknya yang teman-teman harus fokusin tuh mainan di filter sebelah kiri ini. Semakin spesifik, semakin baik. Semakin teman-teman tahu yang dicari, semakin baik juga jobnya. Nah, dari eksperimen kita kan langsung ke filter nih. Banyak nih, tuh kan. Dari US nih, $25 malahan. Terus nih, US juga nih. Tapi mungkin kita coba ini ya, Project Link. Kok nggak ada ya? Kemarin tuh ada yang sampai dia postingnya berapa lama. Nah, berarti udah ini paling baru sih. Berarti kalau barunya yesterday dan dia proposal less than 5 itu masih oke untuk di-apply menurutku ya. Nah, dia verified juga. Nah, sampai s- job ini ada yang mau tanya. Gue hitung sampai 5 sebelum ku lanjutin ke apa ya? Optimisasi profil dia habis nih. Ini ada Maksudnya proposal. Kalian harus memanfaatkan Google, guys. Serius.
ini sih. Oke. Oh iya, tak jelasin aja. Proposal tuh maksudnya ini sih. Iya ya, tak jelasin. Nggak apa deh, tak jelasin aja. Proposal ini, misalnya kalian pilih job yang ini ya, terus kalian apply. Nah, di sini ini namanya proposal Mas. Siapa mau? Lupa Ahmad. lah. Mas Ahmad. Jadi proposal ini sebenarnya itu satu halaman yang itu tuh Mas Ahmad nanti bakal sering temui kalau apply. Isinya ini sih. Isinya itu job detailnya tadi, terus rate-nya Mas Ahmad berapa, terus frekuensi naiknya kapan, dan never. Nah, sebenarnya cover letter ini sih yang sangat-sangat penting. Aku sempat sharing untuk template-nya nanti mungkin bisa ke Twitterku aja. Tapi isinya nih cover letter. Terus, nah, yang ku maksud untuk ini, siapa ya tadi ya? Kok lupa ya? Gambar dari penanya Eh, sebelumnya. yang soal ini, Mas. Sorry. Portofolio tadi asik banget tuh. Nih si Mas Ronika itu ya, yang terkait portofolionya publik apa enggak gitu. Nah, nah, mungkin ini di sini Mas Roni. Tapi developer nggak bisa di-attach sih. Ditaruh di sini. Cuman kayak Mbak Briliana tadi deh yang soal portofolio. Biasanya aku emang nyiapin kayak sorry, tas Oh ya, ini aja deh. hmm, Terus yang belum apply, ada upload. pengalaman atau portfolio proper. Nah, sebenarnya nggak harus portofolio itu kalau proper berarti punya tapi nggak dirapiin ya mungkin konteksnya. Tapi aku sendiri pun juga punya full portofolio yang dia itu per screen gini sih, kayak satu-satu gini yang siap untuk tak upload di sini. Dan ini tuh sering banget works untuk klien jawab proposalku, malah dari sini sih. Dari portofolio yang aku attach manual kayak gini. Hmm. Bukan dari portofolio yang dari profile, Mas Boleh Ridwan. Jadi boleh mungkin kalau, dilihatin sekilas nggak, Mas Iqbal tuh portofolio itu yang apa? di attach kayak gimana? Kalau desain sih kayak gini sih, Mas. Kayak potongan screen gini sih. Kayak gini-gini. Oh, nggak Nah, mungkin kelihatan kalau kalau dari sini konteksnya, ternyata. oh iya, Oh, oh sorry. Mungkin tak tak ini aja ya. Ini nggak bisa dilihat ya? nggak Oh bisa ini aja. dilihat. Kalau desain itu kayak gini, teman-teman. Jadi aku emang ada dedikasi satu. Ini kelihatan nggak? Ya. Nah, kalau desain kayak gini sih, kayak screenshot aplikasi yang aku ekspor dari Figma. Terus aku taruh literally satu, ku siapin untuk di-attach kayak gitu. Kayak gini. Nah, mungkin kalau konteks Mas Ridwan berarti financial planning ya, Jual ya. Mm, mm, mm. Ya, lebih Nah, ke itu kayak biasanya datanya kan financial analysis konfidensial. report atau financial modeling report gitu. Nah, kalau report gitu biasanya juga konfidensial ya, Mas. Biasanya ini sih ada beberapa angka atau nama kliennya saya ilangin. Maksudnya saya apa? Saya blok. Oh, nah Tuh. mungkin bisa gitu sih, Mas. Kayak mungkin jadiin nggak tahu sih, cuman mungkin diskusi aja ya, Mas. Kayak Heeh. bayanganku sih jadiin PDF yang udah di redacted, kayak dihapusin data-data yang itu terus Heeh. diupload kayak gini sih. Hmm. Justru ini Jadi ya, bisa kayak maksudnya gitu. si calon klien tuh kadang-kadang nggak ngecek profilnya. Mereka cuma ngebaca dari Iya, cover letter sama ininya gitu. benar. Jadi sebenarnya aku bisa bilang 80% tuh aku di hire cuman gara-gara aku attach ini, bukan karena klien tahu profilmu. Dikit banget yang ngecek profilku soalnya. Udah capek-capek ngerapin profilnya ternyata yang dilihat ininya juga. Bener, tapi Oke, ya oke, udah oke. kayak Siap. gitu sih. Nah, mungkin kalau SEO ya itu sih menurutku kayak di screenshot performance-nya taruh sini. Apalagi data analis screenshot hasil kalian cleaning data taruh sini itu gacor. Terus nah itu mungkin menjawab yang Mbak Oci ya. Jadi yang pertama tuh mungkin template cover letternya sih Mbak. Mungkin aku pernah share di Twitter sih. Nanti mungkin bisa buka Twitterku aja. Tak pin postnya. Aku share template yang bener-bener works. Dan itu nggak aku kurangin apapun. Sekalian pakai aja. Saranku, tapi bukan saranku sih. Mungkin teman-teman juga atau Mbak Oci juga dimodif ya Mbak. Kayak dari template itu coba scanning apa yang membuat itu works. Terus kata-katanya dirubah. Terus sesuaikan dengan niche-nya Mbak Oci di mana. Nah itu insya Allah works dan semoga membantu. Tapi ya itu tadi sih. Paling penting itu attachment ini. Oke, oke. Kayak langsung di attach saja. Ada. Screenshot attach. Seperti itu.
Terus mungkin sekalian Mbak Briliana untuk connect cara top up-nya. Nah, apply proposal benar sangat harus pakai connect. Dan untuk top up-nya ya, mungkin coba ya. Nah, ini teman-teman kalau mau top up nggak ada. Oh ya, di Udah sini nyampe. pilihannya sampai sampai 300 connect. Itu $45 berarti 600.000 sekian. Itu misalnya kita klik buy connect, biar aku nggak salah juga. Biasanya, biasanya aku pakai kartu kredit. Terus di sini, oke, PayPal sama kartu kredit. Tapi aku sih belum pernah nyoba debit ya. Tapi mungkin kalau kalian punya kartu digital kayak Genius, Hmm, Jago itu bisa dipakai di sini. ya. Tapi aku sendiri sering pakai kartu kredit sih, biar gampang. Kayak gitu. Terus eh lanjut ke ini aja ya. Oh iya, jawab yang Mas Eri dulu soalnya masih ini. So ini. Klien dengan low hiring rate. Nah, sebenarnya kalau konteksnya ini tuh berarti Mas Eri kan udah tahu kan. Kalau itu sesuai, ya nggak apa sih Mas, itu dicoba aja sih. Kalau proposalnya nggak banyak, itu dicoba aja. Pokoknya Mas Eri kalau ngerasa anjir nih keren banget nih jobnya aku bisa nih, coba aja dulu sih. Terus biar nggak kena scam, sebenarnya tipsnya itu cuma satu doang teman-teman. Biar kalian nggak kena scam di Abok. Jangan pernah kerja kalau klien itu nggak setidaknya tuh grade kontrak dulu ke kalian lah. Jadi di Abok tuh ada namanya offering. Nah, kalau belum di email kalian ada offering kayak gini, itu jangan pernah ngerjain apapun. Bener-bener jangan. Walaupun klien bilang, enggak, kerjain dulu aja nanti aku offering. Enggak usah, jangan. Kamu paksa aja. Enggak, kirim aku proposal. Sorry. Kirim aku offering kontrak baru aku kerjain. Itu satu-satunya kliennya sih, Mas. Nah, biasanya kalau dia ngirim offering, dia bakalan otomatis verify. Kayak gitu, Mas Eri. Jadi, tipsnya itu cuma satu, teman-teman. Jangan ngapa-ngapain sebelum email kalian ada offer ini masuk dari aku. Seperti itu. Bukan menjawab. Oke. Berarti ada aja ya Mungkin klien-klien nakal gitu ya yang mau manfaatin ada. orang Soalnya baru kayak gitu. kayak kadang tuh aku juga masih sering ketemu kayak bisa nggak sih kamu kerjain dulu nanti aku kirim offeringnya ya aku jawab enggak kamu kirim dulu kalau nggak masuk emailku offeringnya berarti nggak tak kerjain kayak gitu sih aku selalu kayak gitu soalnya. Oke, oke. Oke, Menarik, menarik. lanjut ke apa ya, oh optimisasi profil. Hmm, Oh kita contohin ini aja profil siapa ya, mungkin kita random aja ya, kita mari kita caci profilnya orang yang aku nggak ngerti biar lebih real. misalnya tuh web designer. Kita ngerti jadi nggak real. Oh, Oke, AI something lah ya. Sekarang kan lagi banyak banget ya orang AI. AI ML engineer. Nah, ini kan aku nggak ngerti kan ini. Yang dia, jangan yang udah works deh. Yang Racing Talent. Nah, ini. Banyak banget nih orang India, buset. Biasa Mas, kalau berhubungan sama IT, math itu ya dipenuhinya sama orang-orang ini. Pasti. Buset. Udah Gila dia. 18.000 hours. Tapi dia only-nya. Loh kok di sini $10? Oh, jangan yang ini. Coba yang dia baru. Google juga nih, banyak banget orang India sih. Nah, ini. Orang Bangladesh. Mari kita contohkan. Nah, Eh, ini yang bagus dari Mas Dipesh ini pertama dia masang foto profilnya jelas, jadi kelihatan mukanya dan itu benar-benar pengaruh sama algoritmanya Abok somehow itu aneh banget, cuman itu pengaruh ya kelihatan mukanya kalian. Terus yang kedua, nah ini mas-mas yang tadi tanya soal ijazah ditaruh aja sih Mas, kayak Mas Dipesh ini kayak edukasinya dia, nah memang ada jurusan ini sekarang. Enggak paham. Jadi S1-nya Mas apa taruh aja di sini. Terus, nah, poin yang tidak
bisa kita contoh dari Mas Dipes ini adalah deskripsinya tidak rapi sama sekali. Ini pun aku nggak mau baca sih. Aku sebagai klien, aku cari AI engineer juga, apaan sih ini nggak niat banget. Dari sini kan kelihatan kan, kayak terlalu terburu-buru. Jadi mungkin dirapiin ya teman-teman. Kalau buat deskripsi jangan kayak Mas Dipes ini. Terus terus ya, yang bisa dicontoh juga. Ini maksudku screenshotnya itu. Ya pastilah ada yang bisa di screenshot lah dari kerjaan teman-teman. Pasti satu dua bisa di screenshot. Udah buset ini lihat itu lah screenshot. Nggak dirapiin. Tapi ini nggak apa sih. Ini yang bisa ditiru dari Mas Dipes. Dia nge-screenshot kerjaannya. Terus dia jelasin secara singkat. Pasti ini pakai AI. Terus dia juga langsung nih taruh nih deliverables-nya skillnya apa aja. Itu. Jadi terus nah skillnya ini juga harus di-highlight nih teman-teman kayak eh apa itu namanya? Teman-teman pokoknya kalau nggak salah, kalau belum update juga, maksimal di sini skill yang bisa showcase di Upwork itu ada 15. Nah, teman-teman tuh taruh semua skill yang berhubungan sama misalnya eh, front end development, HTML masukin, aku kurang update ya. Bootstrap masukin, Tailwind masukin, sampai benar-benar mentok itu masukin semua aja. Terus sertifikasi itu juga dimasukin kayak Mas di ini teman-teman kayak sertifikasinya apa aja itu dimasukin. Itu ini bagus. Dan teman-teman kalau lagi kerja di mana itu dimasukin soalnya itu juga ngaruh dengan kadang itu klien emang yang masih sekonvensional itu sampai nggak percaya kalau nggak dimasukin di sini. Kayak gimana aku bisa bayar kamu segitu kalau kamu nggak pernah kerja dimanapun. Padahal dia bisa lihat LinkedIn. Tapi ya udah, itu kalian masukin aja. Itu. Terus mungkin kalau kita belajar dari ini ya, yang rate-nya tinggi aja deh. Astaga, 80 bro. Gokil. Oh, bukan. Nah ini deh. Nah, ini yang menurutku bagus teman-teman dari Pak Scott ini. Pertama, nih kan, bedanya dari Mas Dipes apa? Dia sangat-sangat rapi. Menunjukkan kalau dia niat dan dia care dengan personal brandingnya di apa. Dia benar-benar kayak ngelisin semua. Mari kita breakdown ini ya. Jadi pertama, dia jelasin secara detail dia itu expertnya apa. Dia itu jelasin Excel, Power BI, Python, Azure, Data Analytics. Berarti itu bagus banget. Jadi kalian kalau udah tahu expert di apa atau kalian pinter di apa, langsung sebutin satu-satu aja di sini, tapi jangan kepanjangan. Terus yang kedua, langsung sebutin aja kalian pakai tools apa atau teknik kalian apa. Terus juga ceritain boleh sedikit aja sih kayak gimana sih cara kalian untuk solving problem klien yang jadi target klien kalian itu kayak gimana itu dijelasin juga. Terus frameworknya itu apa? Nah, itu dijelasin juga kayak misalnya di digital marketing, katakanlah tools lah ya, jangan framework. Kayak digital marketing aku bisa FB Ads, terus di data analytics aku bisa pakai Python, terus di Illustrator aku pakai AI, aku pakai Procreate. Nah, itu juga bisa dijelasin. Terus ini rapi banget, sumpah keren. Terus nah ini kan skillnya, ini dia mentok nih kayaknya, belum mentok nih kayaknya. Skillnya di list teman-teman. Terus employment history-nya benar-benar di list. Itu bagus banget. Tapi kenapa dia nggak ada portofolio ya? Menarik. Mari kita lihat yang ada portofolio. Nah ini. Nah kan dia kan bla 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 bla. Nah ini kan dia screenshot. Nah ini works loh kayak gini tuh di screenshot tuh. Tuh, screenshot hasil kerjaan kalian, FBS-nya di screenshot, front end-nya di screenshot, apalagi ilustrasinya di attach di sini. Nah kayak gini bisa Mas Ridwan kayak ya kayak gini sih dia di redact gitu Yes. kan. Mhm. Terus yang penting itu sebenarnya dijelasin di sini sih kayak kalau aku sih formatnya projectnya tuh shortnya tentang apa, solvingnya kayak gimana, terus ya dua itu sih yang penting. Terus title-nya sih yang penting kayak apa gitu. Ya Hmm. mungkin example of my client reports, various client reports mungkin ya. Terus deliverables-nya apa, itu bisa ditaruh di sini Jadi semua. meskipun udah di apa munculin di portofolio yang dalam profile ini,
tetap dibikin dalam satu PDF lagi buat nanti waktu ngirim proposal tetap di-attach lagi gitu ya. Soalnya kan kayaknya kalau Kayaknya cuman PNG, ngandarin yang di sini. kayaknya kalau aku baru tahu kalau ini PDF bisa sih. Soalnya biasa PNG sih Mas, kayak literally screenshot gitu, terus tak rapi-rapiin, Hmm. terus ditaruh kayak gini. Kalau yang sekarang saya bikinnya Mungkin gini sih di profilnya itu portofolio profilnya udah saya taruh PDF-nya gitu. oh itu nggak apa-apa sih. Yang penting ini sih kayak biar dibaca klien shortnya itu Mas Ridwan ngapain Hmm. di reportnya ini Oke, oke. seperti itu. Nah itu teman-teman. Jadi key takeaways-nya adalah yang bisa kita pelajari dari Pak Scott itu pertama, kalau kalian udah tahu niche-nya ditaruh di ini. Ini tuh namanya malah lupa ya. Profile highlight. Terus yang kedua, description-nya benar-benar dirapiin. Yang perlu di-highlight teman-teman tuh pertama, kalian tuh expert di apa? Kedua, skill kalian yang paling kalian highlight itu apa? Ketiga, cara kalian untuk nge-solving problem klien itu apa? Keempat, apa tuh namanya? Tools atau framework yang kalian pakai di kerjaan itu apa? Seperti itu, teman-teman. Terus, apa sih? Kayaknya udah. Abuk tuh isinya 80% cari sama riset sih. Kayak gitu, teman-teman. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Atau sudah tidak ada pertanyaan? Oke banget nih teman-teman. Kalau masih ada mau satu apa dua pertanyaan lagi bisa banget ya. Jarang-jarang kita bisa Iya, ketemu ada mentor yang bisa ini master di Upwork. Saya kadang-kadang kalau misalnya mau nyari-nyari tahu sendiri juga bingung nih cara optimasinya gimana gitu. Kalau yang contoh cover iya sih. letternya gitu nanti ada link apa Twitternya yang threadnya kapan gitu Mas? Kalau boleh nanti di-share di grup WA-nya gitu. Kayaknya, kayaknya kalau buka Twitterku di pin post tuh ada sih mas, cover Oh di letter di pin situ. postnya itu Itu ya. di pin post aja. Hmm. Benar. Apalagi ya, paling biasanya kalau aku ya sehari-hari itu ya cari UX, ngefilter bla 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 bla, bla, atau sesimpel aku kepoin klienku sebelumnya. Nah ini kan kayak gini kan. Ini siapa nih? Ini siapa deh? Iya kayak gini sih. Terus apa tuh namanya? Em, aku apply kalau aku emang yakin ini tuh oke dengan skillku. Hmm. Kalau enggak ya udah kayak aku mantengin di sini di most recent gitu atau di filter-filter yang aku buat. Hmm. Udah apply 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 itu sih. Itu doang 80% cuman itu. Oke. Nggak ada kegiatan. Itu Kalau ini kan teman-teman. sekarang Semoga udah ada fitur ya AI-nya gitu ya buat yang tadi ngebantuin cover letter. Saya juga baru baru lihat itu. Udah pernah dicoba belum, Mas? aku sih nggak pakai itu soalnya misalnya nih ya. Soalnya itu ngawur ya. Oh gitu ya, yang Kayak dari sini. iya, kayak aku tuh udah nyebutin toolsnya tapi dia tuh tetap tetap coba ya tak kasih rekomendasi. Hmm. Sorry, tak contohin deh. Gimana ya? Bla 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 bla. Tak buka dulu cover letterku. Sorry, bentar. Oh ini Hmm. nomor 9. Tips singkat cover letter di Upwork ya. Sama template cover letter nomor 10. Oke. Nah, ya itu. Betul. Aku kok malah hilang ya? Template cover letterku di mana? Bentar, tak stop sharing dulu bentar. Misalnya ini job ini, terus kita coba AI-nya Abuk sebagus apa. Nah ini. Hello, hi there. Lalu, ya urusan. Oh sorry ini. Nah kan, get tips. Hmm. Jelek ya? Jelek banget coba. Work sample, oke. Aku akan includein work sample. Misalnya ini. Hmm. Nah kan, dia nggak refresh gitu loh. Jadi kayak, oh Oh, malah, oke, sama malah aja. hilang. Buset, malah hilang bro.
Coba lagi deh. Let's see. Ini ini work sampleku. Coba ya udah buat tes work sample. Mungkin dia akan. Hmm, kok nggak ada ya? Oke, get tips. Nah kan, work sample lagi. Padahal udah ada work sample-nya loh. Oh iya iya iya. Rusak banget ini. Highlight your experience. Padahal aku udah nyebutin I deliver user-centric design. Itu udah. Aku juga nyebutin wireframing loh padahal. Hmm. Ini nggak usah dipakai lah. Ini fitur sampah ini. Seperti itu teman-teman. Jadi Belum perfect, semoga jadi mesti sesi di hari ini. otak-atik sendiri buat cover letternya ya, biar Iya. Oh tersampaikan iya. pesan-pesan yang mau kalian Oh ada yang sampaikan. tanya Mas Ridwan. Jadi untuk yang anonymous-nya siapa dah? Terkait sertifikasi, iya di attach aja sih Mas. Itu di profile itu nanti ada sertifikat. Pak, contohin Hmm. aja lah. Share screen. Mari kita share. Pertanyaan Mas Anonim. Kenapa nggak pakai nama asli? Apakah ini akun kantor? Jangan-jangan ini timnya sendiri nih. Bukan ya? Iya. Terus, nah ini di certification itu Mas atau teman-teman yang lainnya. Ini Hmm. bahkan dari Udemy aku attach kok. Taruh aja di sini ya, attach. Plus nah ini add manually, terus teman-teman pilih dulu sertifikasinya apa. Misalnya Udemy. Duh, nggak ada. Buset. Oh, add custom. Nah ini, misalnya UI UX design, terus dari Udemy. Ini boleh diisi etc etc apalah, terserah ya. Hmm. Terus nanti eh, di add certification gitu sih. Tapi kita harus ada ID-nya sama URL-nya apa. Kayak gitu. Bisa digunakan. Soalnya aku pakai Udemy juga, Mas. Hmm. Hmm. Oke oke. Semoga menjawab. Nextnya dari Alfian, Mas Alfian. Hmm. mendingan Nah, ini lebih, fixed price atau hourly? kalau aku sih, itu tergantung ini sih, Mas. Tergantung kita pengen di tracking apa enggak ya. Kalau kita pengen enak di tracking, maksudnya enggak masalah untuk di screenshot eh apa screen kita setiap 15 menit sekali, mungkin bisa pakai hourly. Tapi kalau Mas Alfian udah tahu projectnya itu scope-nya sebesar apa, timeline selama apa, dan itu mungkin fixed price paling top. Sebenarnya aku lebih senang fixed price soalnya aku bisa ngikat klien dengan kontrak itu sih, kayak gitu. Hmm. Hmm. Semoga menjawab. Oh, kalau hourly itu nanti ada kayak ini ya, fitur dari Upwork-nya buat kayak screenshot itu ya, mastiin kayak jam-jam kerjanya Iya, kita gitu ya. benar. Kayak misalnya nih ya, oh, iya, iya. Terus misalnya ini yang aktifkan timesheet. Nah ini kan, nah Hmm. ini ada screenshotnya, nah kayak gini di screenshot setiap Oke. 10 menit sekali ternyata. Oke oke, nice nice. 10 menit sekali di screenshot. Kalau kalian nggak pengen kayak gini, mending ya fixed price. Cuman kalau kayak gini ah nggak masalah, ya udahlah, hourly aja. Seperti itu. Hmm. Terus lanjut ke anonim. Ini siapa dah anonim? Nggak asik ya? Tidak tahu namanya. Soalnya di Ah, Q&A-nya oke. tadi saya bolehin anonim kayaknya. Wow. Oh, Saya mestinya lihat Mas Teguh mestinya not allowed. agen. Nggak apa-apa sih. Nah ini siapapun Anda. Sebenarnya tim aku itu agensiku sendiri sih Mas. Jadi kayak itu sebenarnya aku deal sama teman-teman kayak kalau ada yang masuk project ke agensi berarti ini skopnya di handle agensi. Jadi mereka yang ngerjain itu dibayar, kita kasih bonus juga. Tapi dia juga dibayar kayak sesuai gaji yang kita offering aja sih di agensi seperti itu. Hmm. Pro and cons-nya mungkin pro-nya lebih enak di bisnis ya. Kalau konteksnya di brand, brand kita ada portofolio, tapi cons-nya nggak banyak klien mau works dengan agensi itu aja sih. Oh gitu. Soalnya ya udah. Soalnya mereka mindsetnya kalau di Avo kan emang cari freelance kan, tidak cari agensi lain. Hmm. Hmm. Benar-benar kalau agensi ya kenapa nggak yang ada di kota mereka aja gitu, di negara mereka langsung gitu. Benar. Kita bisa ketemu gitu Seperti sama timnya. iya, benar. Hmm. Seperti itu. Semoga menjawab. I see, I see. Oke. Sepertinya kayak gitu ya, teman-teman. Ya,
dan Mas Oke, Ridwan. oke. Terima kasih banyak nih yang udah bertanya ya. Makasih banyak Mas Iqbal udah sharing. Mantap sekali ilmunya nih. Sama-sama. Daging ya, sampai plus diliatin cara-caranya. Iya, sekalian. Mungkin nanti Kalau mau kapan tanya-tanya kita bisa di atur. grup Oh, ya. Tadi udah saya share tuh yang apa threadnya Mas Iqbal yang terkait tips bikin cover letter. Oke, semoga bermanfaat Mantap. ya teman-teman. Amin. Nah, ini buat Oke. penutup, teman-teman kalau boleh ini on cam sebentar ya, kita mau foto ya Oh buat iya, dokumentasi. Silahkan dinyalain kameranya sambil saya ini dulu. Ini mana spotlightnya? Saya bikin dulu. buset, Mas Windaru lagi jalan, Mas. Gokil. Oke, teman-teman bisa on cam yang nggak malu atau Iya, yang on malu-maluin cam sebentar. biar kita ini sekalian apa Anjay, Mas dokumentasi. Windaru. Kita hitung sampai 10 ya. 10 detik nanti kita coba. Oke, sambil oh, ya, sambil lari kayaknya Mas Windar ya di GBK. Seriusan sambil lari. Gokil. Wah, ada si Mas Wilda nih. Wah, ada beberapa yang orang yang saya kenal sini. Kita 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita ini ya take foto. Oke, kita hitung 3 mundur. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. Ada yang baru masuk. Oke, kita hitung Siapa mundur. yang masuk? 3, 2, 1. Oke, siap. Makasih banyak semuanya. Makasih banyak Mas Iqbal. Makasih yang udah Iya, hadir dan bertanya ya. terima kasih semuanya. Oke. Semoga bermanfaat. Kalau mau tanya-tanya bisa ke grup atau komen di Twitter. Ya, siap, siap. Alright. Oke, thank you. Thank Sehat-sehat you semuanya. semuanya. Ya, sampai Makasih ya Mas Ridwan. ya, ya Ngobrol-ngobrol sama-sama. lagi kapan-kapan. Bye-bye. Selamat malam. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam.